7 menit. Hanya 7 menit. Itu waktu yang dibutuhkan rudal hipersonik Fatah 1 Iran untuk mengubah Tel Aviv dari kota yang hidup menjadi zona bencana. Malam ini, pusat komando militer, kawasan pemukiman padat, dan infrastruktur kritis Israel luluh lantak. Ini bukan sekadar serangan, ini pemusnahan terencana. Dan daftar targetnya mengungkap rencana Iran yang lebih gelap. Rudal pertama menghantam pangkalan udara Meron, markas sistem radar Green Pine Israel yang menjadi mata dan telinga pertahanan udara mereka. Jika radar ini lumpuh, Iron Dome akan buta, membuka jalan bagi serangan gelombang berikutnya. Lalu, Herzliya, pusat teknologi dan markas besar intelijen Mossad. Serangan di sini bukan kebetulan. Ini pesan Iran, kami tahu di mana rahasia kalian disimpan. Puluhan mobil terbakar, jaringan listrik padam, dan pusat data pemerintah hangus. Pelabuhan Tel Aviv, gerbang logistik Israel, diluluh lantakan. Kapal-kapal pengangkut senjata Amerika Serikat terbakar di dermaga. Jika serangan ini berlanjut, Israel bisa kehilangan 70% pasokan makanannya dalam 2 minggu. Di Rishon LeZion, sebuah kompleks apartemen hancur berkeping-keping oleh hulu ledak 1000 kg. 500 lebih korban terjebak dalam reruntuhan. Tim penyelamat berteriak, kami butuh lebih banyak alat berat. Tapi dengan listrik padam dan jalan-jalan hancur, evakuasi hampir mustahil. Dampak terbesar? Jaringan air. Serangan di Shafdan, pusat pengolahan air terbesar Israel, membuat 3 juta orang kehilangan akses air bersih. Pasukan Israel kini berebut mendistribusikan air botolan, sementara Iran mengancam, ini baru gelombang pertama. Terjawab di balik serangan Iran yang menyasar 3 tempat utama seperti pangkalan Meron yang selama ini dikenal sebagai pertahanan udara, Herzliya dan pelabuhan Tel Aviv pusat ekonomi dan markas intelijen Israel. Lokasi ketiga adalah infrastruktur air dan pembangkit listrik yang bertujuan melemahkan moral warga sipil. Ini bukan sekadar serangan militer, ini balas dendam. Setiap target mewakili luka lama Iran. Meron, tempat drone Israel pernah bunuh ilmuwan nuklir Iran. Herzliya, markas operasi Mossad yang dituduh meracuni pejabat Iran. Pelabuhan Tel Aviv, simbol kerjasama Israel-Amerika yang ingin Iran putus. Intelijen Barat baru saja bocor, Iran memindahkan 12 rudal Fatah 2 ke posisi peluncuran. Apakah ini persiapan untuk gelombang kedua? Dan yang lebih menakutkan, apakah mereka akan menargetkan reaktor nuklir di Mona Israel? Kamera film, peta interaktif. Jangkauan Fatah 2 versus Fatah 1. Fatah 2 adalah monster baru. Jangkauan 2000 km, bisa capai Eropa Timur. Teknologi, multi-warhead, 1 rudal, 3 hulu ledak terpisah. Kemampuan elektronik, bisa ganggu sinyal GPS musuh saat terbang. Skenarionya terburuknya jika Iran melakukan serangan fase kedua adalah serangan kilat ke Dimona. Jika reaktor nuklir Israel kena, radiasi bisa racuni 500.000 orang dalam 24 jam. Israel sudah mengancam akan memakai senjata nuklir taktis sebagai balasan. Hantam infrastruktur minyak Timur Tengah. Target, kilang minyak Saudi Aramco o pipa gas Israel. Jika benar terjadi, dampaknya, harga minyak global bisa tembus $200 Amerika per barel. Serangan siber dan rudal kombinasi. Tanpa alarm serangan, korban jiwa bisa 10 kali lipat. Apakah ini awal perang regional? AS tidak tinggal diam. Armada ke-6-nya dikerahkan, sementara Pentagon memberi peringat keras. Serangan fase kedua ke Israel sama saja menyulut perang dengan NATO. Tapi Iran punya sekutu. Rusia dikabarkan mengirim sistem S-500 ke Teheran untuk membantu pertahanan udaranya. Jika fase kedua benar-benar terjadi, Israel mengancam akan menyerang pembangkit nuklir Bushehr Iran. Dan sekali senjata nuklir meledak tidak ada pemenang, hanya kuburan massal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.